Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke urgensi materi. Berisi akibat dan manfaat bila diamalkan atau tidak diamalkan terkait keteladanan tokoh atau akhlak terpuji. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang nilai positif dari menghindari perilaku akhlak tercela licik, dan juga akan menerangkan nilai negatif dari perilaku tercela dalam perilaku licik. Materi ini saya dapatkan atau sumber yang saya dapat yaitu dari buku Paket Akidah Akhlak kelas 10. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan manfaat apabila kita dapat menghindari perilaku akhlak tercela licik. Di antaranya yaitu yang pertama, menyadari bahwa Allah mengetahui segalanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segalanya, termasuk apa yang dikurangkan oleh bumi, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Allah hadir dalam kehidupan kita. Dia tidak bisa terlihat karena Maha Gaib. Namun kita bisa merasakan kehadirannya, atau kita bisa merasakan kehadiran Allah pada diri kita, dan pada diri orang lain, juga pada lingkungan. Allah Maha melihat semua makhluknya, dan merasakan kehadiran Allah bisa didorong dengan kita untuk lebih was-was diri, serta penuh pertimbangan dan perhitungan saat akan melakukan sesuatu. Kita akan terlebih dahulu menimbang atau mempertimbangkan apakah yang kita lakukan itu termasuk hal yang baik ataukah hal yang buruk. Kita juga senantiasa akan menyeleksi dan mencermati betul setiap tindakan kita yang akan kita lakukan. Jika kita merasa akan kehadiran Allah, kita juga akan selalu berada di jalan yang benar, atau kita akan senantiasa di jalan kebaikan serta menjauhi segala macam bentuk keburukan. Inilah yang Nabi sebut dengan ihsan. Ihsan di sini yaitu ihsan ialah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, manfaat selanjutnya, jika kita menjauhi perilaku yang tidak terpuji atau perilaku licik, yang kedua yaitu kita akan dijauhkan dari fitnah beserta kekufuran. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Demi Allah, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan barang siapa yang mendapat ujian lalu bersabar, maka alangkah bagusnya dia." Nah, dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW memuji dan menjelaskan kriteria orang yang berbahagia, yaitu orang yang berbahagia yang dimaksud diantaranya yaitu orang yang dijauhkan dari segala bentuk fitnah, begitu pula yang sedang mendapat ujian, namun ia tetap bisa bersabar, maka ia akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Maka dari itu, kita sangat dianjurkan untuk menjauhi
perilaku tercela licik, karena memang sangatlah merugikan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Manfaat yang akan kita dapatkan ketika atau apabila kita menjauhi perilaku licik, yaitu menambahkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menjauhi perilaku tidak terpuji, yaitu perilaku licik, tentulah posisi keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah, hingga keimanan yang kita miliki akan sangat kuat jika kita senantiasa menjauhi sifat atau perilaku tercela licik ini. Dengan memiliki iman yang kuat, maka derajat kita sebagai manusia atau derajat kita sebagai pencipta, derajat kita sebagai ciptaan Allah akan senantiasa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan memiliki iman yang kuat, kita juga akan merasa ikhlas serta sabar dalam menghadapi segala macam bentuk cobaan yang Allah berikan. Manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita menjauhi perilaku licik yang keempat, yaitu kita akan mampu menyadari bahwasanya akhlak tidak terpuji itu bisa menambah dosa dan membuat kita menjadi orang yang kafir. Jikalau kita telah menyadari bahwasanya akhlak tidak terpuji itu dapat menambah dosa terhadap kita dan akan membuat kita menjadi golongan-golongan orang kafir, dengan demikian kita sebagai manusia harus benar-benar menyadari bahwa sifat tidak terpuji sangatlah merugikan dan hanya memberikan kerugian terhadap kita, baik bagi pelakunya seperti tidak tentram dalam hidupnya di dunia serta di akhirat pun akan mendapat balasan yang sangat kejam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan akibat atau dampak yang akan terjadi apabila kita terjerumus terhadap perilaku licik, yaitu yang pertama, perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Mengapa perbuatan licik termasuk perbuatan yang bertentangan dengan nilai ajaran agama Islam? Karena di dalam ajaran Islam tidak ada perintah untuk manusia berbuat licik ataupun curang terhadap sesamanya. Justru perbuatan tersebut dalam ajaran Islam sangatlah dilarang dan tidak diperbolehkan dilakukan oleh umat muslim agar terselamat kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dampak yang kedua yaitu hilangnya keharmonisan antar sesama. Hal ini terjadi karena licik dapat merugikan pihak lain, sehingga dapat menimbulkan ketidaktentraman atau ketidakharmonisan antar sesama dan akan mengakibatkan permusuhan antar sesamanya, bahkan akan saling menjerumuskan serta akan saling bersaing dengan cara yang sangat kejam hingga melebihi batas kewajaran dalam persaingan. Nah, yang ketiga yaitu menimbulkan seseorang menjadi serakah dalam hidupnya. Mengapa tidak? Hal ini tentu saja akan menimbulkan seseorang memiliki sifat yang serakah akan suatu hal yang sifatnya lahiriah maupun batiniah. Sehingga orang yang serakah sama sekali tidak akan pernah memperdulikan antar sesamanya, apakah dia akan merasakan kesulitan atas perbuatannya ataukah dia akan biasa saja. Dan orang yang memiliki sifat yang serakah tentu tidak akan pernah merasa puas atas apa yang ia dapatkan. Justru dia akan semakin ingin memiliki lebih dan lebih atas harta yang telah ia dapatkan.
Yang keempat yaitu hidupnya dipenuhi dengan fitnah dan penuh dengan cobaan. Hidup seseorang yang berperilaku licik akan dipenuhi dengan fitnah. Hal tersebut karena seseorang yang menjadi pelaku perilaku tidak terpuji tersebut akan dijauhi banyak orang. Hingga orang tersebut sedikitnya tentu akan mendapatkan berbagai macam permasalahan dalam hidupnya, akan mendapatkan berbagai omongan atau perlakuan yang tidak diinginkan dari sekitarnya, atau juga akan mendapatkan berbagai macam fitnah terhadapnya, dan hidupnya akan selalu mendapatkan cobaan karena perbuatan licik merugikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan begitu, jika kita berbuat perilaku yang tidak terpuji, maka bersiaplah untuk menanggung segala resiko yang akan kita hadapi di kehidupan kita untuk kedepannya. Namun, apabila kita tidak ingin hal yang tidak diinginkan menimpa kita, maka kita harus menjauhi perilaku tidak terpuji tersebut atau perilaku yang tercela tersebut. Yang kelima, hidupnya tidak akan berkah. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki perilaku tidak terpuji, hidupnya akan berkah? Sedangkan perilaku tersebut memang sudah banyak sekali penjelasannya, dan perilaku tersebut sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi keberkahan terhadap umatnya. Ketika seseorang berbuat perilaku yang tercela itu, maka secara tidak langsung ia siap menerima kenyataan bahwa kehidupannya yang sedang dia jalani dan alami itu tidak sedikit pun terdapat keberkahan. Justru apa yang ia lakukan malah menimbulkan kerugian terhadapnya di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, orang yang berbuat licik tidak akan sedikit pun mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Nah, yang keenam, ia dipenuhi dengan dosa karena berbuat licik tidak akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikutuk orang-orang. Seseorang yang memiliki sifat licik, hidupnya akan penuh dengan segala macam bentuk dosa karena segala hal yang ia lakukan tidak akan pernah ada yang sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Ia akan banyak menghalalkan segala macam cara demi keuntungannya pribadi tanpa memikirkan bagaimana orang lain ataupun sekitarnya. Dan jika hal tersebut terus-menerus berkelanjutan, maka berakhirlah orang yang berbuat sifat tidak terpuji tersebut. Dia akan banyak sekali mendapatkan cobaan meski masih hidup di dunia, karena balasan bagi orang yang berbuat ketidak terpuji, balasannya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dunia dan di akhirat. Dia yang berperilaku tidak terpuji akan mendapatkan suatu, atau dia akan mendapatkan atau dipenuhi dengan dosa, dan segala tindakannya meski dia berbuat kebaikan tidak akan Allah ridhoi karena dari hasil kecurangan yang ia lakukan. Oleh karena itu, janganlah kita berbuat perilaku yang tidak terpuji ini, karena memang sangatlah dibenci Allah beserta Rasul Allah. Dan agar kita dapat terselamatkan dari balasan serta ketidakridhoan Allah, segeralah kita tinggalkan segala macam bentuk perbuatan licik tersebut, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta kita beserta apa yang terdapat dalam dunia ini.